Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda melihat video ini, saya ucapkan selamat datang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep warna pada pengolahan citra digital. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, M. Fauzan Hidayat, dengan NIM 42232500001 dari kelas Fisika 22B Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana pengolahan warna pada citra digital, kita juga harus mengetahui konsep dari warna itu sendiri. Nah, warna itu adalah persepsi visual yang dihasilkan oleh cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan dari suatu objek. Nah, dalam konteks pengolahan citra digital, warna ini direpresentasikan dalam berbagai model dan memiliki peranan penting dalam banyak aplikasi, seperti pengenalan pola, analisis citra medis, dan hingga visualisasi data. Nah, kemudian ada 3 jenis warna. Yang pertama itu ada RGB atau Red, Green, Blue, dan CYM yaitu Cyan, Yellow, dan Magenta. Dan juga ada satu lagi yaitu HSI, Hue, Saturation, dan Intensity. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan seiring berjalannya waktu. Nah, yang pertama itu ada RGB. Nah, model warna ini yang paling umum digunakan dalam pengolahan citra digital. Nah, RGB ini merupakan singkatan yang seperti sudah saya sebutkan tadi yaitu Red, Green, dan Blue. RGB ini sendiri memiliki rentang nilai yaitu dari 0 sampai dengan 255. Nah, di mana setiap warna yang dihasilkan itu bisa menghasilkan 3 warna sekunder lain seperti yellow, kemudian ada cyan dan magenta. Nah, apabila ketiga warna primer ini kita campur, akan menghasilkan warna putih. Nah, kemudian berbeda dengan RGB ya, CYM ini atau cyan, yellow, magenta. Nah, ketika kita campur satu sama lain, ini akan menghasilkan warna sekunder yaitu RGB, red, green, dan blue. Nah, tapi ketika 3 warna primer ini kita campur, akan menghasilkan warna black. Karena itu sering kita lihat atau sering kita dengar mungkin CYMK. Nah, kan di sini adalah black. Nah, biasanya model warna CMK ini sering digunakan pada percetakan. Kalau RGB tadi lebih umum pada layar monitor kita, layar digital, seperti layar handphone, laptop, dan monitor. Maka sering kali mungkin kita temukan desain kita di dalam yang ketika kita lihat di layar digital dan ketika kita cetak itu ada perbedaan warnanya. Kemudian juga berhubungan dengan warna yang terakhir yaitu HSI. Nah, HSI ini adalah model warna yang mendekati cara kita sebagai manusia memandang warna. Nah, kemudian kita ini adalah rentang warna yang tampak. Nah, itu berada di sekitar 400 nm dan 700 nm. Nah, warna RGB tadi itu berada di rentang ini. Nah, sedangkan jika di bawah 400 maka itu disebut dengan ultraviolet dan di atas 700 disebut dengan infrared atau inframerah. Nah, kemudian ada 3 metode konversi RGB ke grayscale. Yang itu ada metode lightness, kemudian metode average atau rata-rata, dan ada metode luminosity. Nanti akan kita lihat. Nah, sebelumnya, kenapa kita harus mengonversi ke grayscale dalam konsep citra digital? Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, RGB itu memiliki rentang jarak dari 0 sampai ke 255. Sedangkan grayscale itu hanya memiliki rentang jarak antara 0 dan 1. Sehingga ini akan mempermudah kita ketika kita memproses citra dalam pengolahan citra digital nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke metode lightness. Nah, metode lightness ini mengambil nilai minimum dari RGB dan ditambahkan dengan nilai maksimum dari RGB. Kemudian dibagi 2. Nah, mungkin banyak yang masih bingung ya. Kita praktekkan secara analoginya dulu kita gambar misalnya di sini ada sebuah gambar burung ya. Nah, di sini setiap titik itu mengandung nilai RGB-nya. Ya. Oke, baik. Saya titik ini gitu ya. Misalnya kita ambil titik ini ya. Nah, kita ibaratkan dengan sebuah matriks. Nah, ini nggak bisa. Oke, ya. Kita ibaratkan seperti matriks ya, misalnya titik ini matriks gitu ya. Anggap aja matriks. Sini misalnya ada matriks 3 kali 3 ya. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, titik ini misalnya pada rentang 0 ini misalnya dari red-nya itu misalnya bisa di angka 22 H. 22, oke. Kemudian green-nya misalnya di 23 dan blue-nya itu ada di 50 misalnya. Nah, kemudian di titik 0 misalnya. Titik 1 0 misalnya red-nya 10, green-nya 70. Ininya blue-nya cuma 20. Nah, dari 3 angka ini itu kita ambil nilai minimal dan maksimalnya. Gitu ya. Jadi ini yang minimal itu 22 ya. 22. Nah, kemudian yang maksimalnya itu ada di 50. 50.
Nah, ini kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 berapa nih misalnya? 72 dibagi 2 sekitar 35 komaan ya. 35 koma sekian. Nah, ini yang akan diambil masuk ke sini. Jadi ini sekitar 35. Nah, begitu juga seterusnya. Sehingga dia akan ketika sudah dihasilkan akan menghasilkan warna grayscale gitu. Nah, tapi metode ini kekurangannya karena ada satu apa yang misalnya yang greennya ini enggak tepat gitu. Ini adalah suatu kelemahan. Bisa saja greennya ini mengandung informasi gitu ya misalnya, ya. Tapi nggak dipakai kan terbuang gitu. Jadi agak sangat disayangkan gitu. Jadi ini merupakan kelemahan dari metode likeness gitu ya. Kemudian kita lanjut ke metode apa selanjutnya. Oke, metode average. Nah, ini rata-rata ya, biasa mungkin semua sudah tahu. Jadi semuanya akan dirata-ratakan kemudian dibagi 3. Nah, ini kalau kita analogikan lagi, kita kembali ke sini. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ups. Oke. Ya, tadi rata-rata ya. Sama tadi ya, kayak misalnya ada matriks gitu ya. Matriks yang misalnya kita gini aja. Jangan. Oke, matriks 3 kali 3 ya, biasa. Oke. Ini kalau misalnya kita ada di titik 0,0, itu misalnya tadi 22, rednya 22, ininya 23, blue-nya 24. 4. Kemudian tiga-tiganya ini diratakan. Kemudian dibagi 3. Nah, hasilnya itulah yang akan mewakili titik tersebut. Nah, tapi metode juga terdapat kekurangannya karena setiap bobot dari red, green, dan blue itu disamaratakan gitu. Padahal ya mungkin ya bisa saja pada titik ini tuh harus rednya yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan warna grayscale yang sempurna gitu. Kemudian kita lanjut aja ke metode yang selanjutnya, yaitu luminosity. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bisa saja warna red itu ada bobotnya. Nah, jadi pada metode luminosity ini ia memberikan bobot di setiap komponennya atau di setiap sampelnya gitu, sehingga akan menghasilkan warna grayscale yang sempurna. Nah, bobot-bobot ini sebenarnya bisa kita modifikasi sesuai keinginan kita, tapi mungkin yang dihasilkan bukan warna grayscale gitu, entah warna yang lain mungkin ya. Tapi dari yang formul dianjurkan oleh banyak orang atau yang dari ahlinya gitu ya, bobot inilah yang menghasilkan warna grayscale yang paling sempurna gitu. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita konversi dari RGB ke HSI. Sekarang kita coba dari RGB ke HSI. Nah, dari RGB ke HSI itu rumusnya ini. Nah, tapi ya karena kita dalam konsep pengolahan citra digital, kita nggak perlu mengetahui asal usulnya. Pokoknya intinya begitu. Nanti kita akan cobakan formula ini ke program ya. Oke, kita gas lihat programnya gimana. Oke, kita sudah masuk di programnya. Oke. Bentar. Kenapa wajahnya hilang? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, di sini. Ini adalah tim kedua dengan konversi dan memecah warna. Nah, di sini pada baris pertama biasanya kita mounting ke drive. Untuk apa gunanya mounting ke drive? Nah, ini agar memudahkan kita untuk memilih foto yang mau kita olah. Kemudian kita di sini mengimportkan library OpenCV ya, yaitu CV to SCV untuk memudah penulisan. Kemudian from Google Colab import CV to ImShow. Nah, di Google Colab ini khusus untuk penggunaan Google Colab ya. Jika mungkin teman-teman menggunakan Jupyter atau yang lain, ini tidak perlu. Teman-teman bisa langsung menggunakan CV.imshow gitu ya. Karena di sini menggunakan Google Colab, jadi untuk menampilkan gambarnya kita memerlukan ini. Kemudian di sini NumPy untuk library matematika ya. Karena nanti kita akan coba memformulasikan rumus ke kode program. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mengambil path gambar dari data ya. Ini kita ambil gambar apel misalnya. Nah, kemudian di sini kita baca gambarnya, gambar RGB-nya menggunakan cv.imread. Nah, ini secara default akan dibaca menggunakan RGB. Ini kita masukkan sehingga di sini file variabel tmg_rgb ini akan mengandung gambar apel. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan cv2_imshow yang sudah kita import tadi. Dan ini adalah rumus bawaan dari OpenCV-nya untuk merubah RGB ke grayscale. Ini adalah rumusnya color_bgr to gray. Kita masukkan ke dalam variabel img gray. Nah, kemudian di sini kita melakukan split warna. Nanti kita lihat apa bedanya. Kita melakukan split warna, kita masukkan ke dalam variabel rgb, kemudian cv.split ini adalah untuk men-split warnanya img, split gambar dari gambar apel tadi ya, img_rgb. Kemudian untuk menampilkannya kita tinggal panggil saja variabel-variabelnya seperti ini.
Nah, baru tampak hasilnya. Ini dia. Nah, ini adalah hasil pertama ya, yang untuk menampilkan RGB-nya. Kemudian yang kedua itu menggunakan rumus bawaan dari OpenCV yaitu BGR2Play. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian ini adalah kita ambil nilai red-nya. Nah, di sini yang warna hijau itu yang bang. Nah, ternyata yang di warna kanan ini dia lebih pekat ya, dibandingkan dengan yang warna kiri. Kemudian ini kita ambil nilai green-nya, maka seperti ini, yang ini putih, yang ini pekat. Kemudian kita ambil nilai blue-nya, semuanya kayaknya nggak jauh beda gitu ya, antara apel yang hijau dengan yang merah. Nah, kemudian di sini kita coba RGB ke grayscale dengan metode likeness tadi ya. Nah, tadi rumus untuk metode likeness itu sendiri, kita ambil nilai minimumnya, kita tambahkan nilai maksimumnya, kemudian kita buat. Nah, baru kita load. Ini tadi karena kita split RGB-nya, maka langsung kita pakai ya. Nah, lihat hasilnya yang pertama di sini. Oh, betul. Kemudian yang kedua itu ada metode rata-rata ya, biasa R bagi tambah B bagi 3, kita tampilkan lagi. Kemudian metode luminosity tadi ya, covernya kita kalikan ke R, G, B. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, yang pertama itu menggunakan lightness. Nah, sini apel hijaunya hampir sama ya dengan yang belakangnya ya, warna putih. Nah, itulah tadi dia ada kekurangannya, yaitu misalnya greennya di sini nggak diambil gitu ya, komponen greennya dilewatkan, sehingga mungkin ya, ini dia jadinya. Kemudian untuk dengan metode rata-rata ini seperti ini ya, karena di sini disamakan bubur ya, karena apa bedanya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menghasilkan grayscale gitu. Kemudian ini ada luminosity ya, metode yang bisa dibilang yang paling menghasilkan warna grayscale yang paling sempurna. Ini hampir sama ya kalau kita lihat dengan metode yang di atasnya yang grayscale gitu ya. Grayscale. Nah, ini dia. Kurang lebih sama gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba dari GB ke HSI. Nah, di sini saya coba pakai burung lovebird ya. Gambar burung lovebird maksudnya. Di sini kita baca lagi gambarnya seperti yang tadi, kemudian kita split lagi. Nah, di sini adalah permainan rumusnya juga. Rumus tadi. Yang ini. Nah, ini. Gitu. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini nilai tetanya itu adalah cos min 1 atau sin arc cos ya, arc cos 1/2 R ditambah G ditambah R dikurang B per R dikurang G kuadrat ditambah R kurang B tambah G kurang B setengah. Yang ini adalah nilai tetanya satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, tadi nilai tetanya ya. Nah, ini kita ambil dulu ya, namanya adalah yang bagian atasnya. Setengah R dikurang G ditambah R kurang B. Ini adalah yang bagian ya, yang atasnya atau pembilang ya. Pembilangnya. Kemudian indent ini adalah penyebutnya ya, penyebutnya. Nah, sini akar dari R kurang kuadrat ditambah R dikurang B dikali G kurang B. Nah, sini kenapa ada akar? Lihat lagi rumusnya. Lihat rumusnya di sini ada pangkat 1/2 di sini itu sama saja dengan akar gitu ya. Jadi di programnya kita buat aja STRT ini adalah akar dari ini. Baru kita masukkan nilai tetanya itu arc cos, penyebutnya pembilangnya dibagi penyebutnya ditambah 1E min 6. Nah, ini kenapa kita tambah dengan ini? Ini untuk mencegah terjadinya error, karena ini kan kita bagi ya. Mungkin ada kalanya hasilnya itu penyebutnya 0, jadi mungkin akan error gitu ya, karena kan kalau 0/1 lah misalnya gitu ya, itu pasti error ya, kan tak terdefinisi. Jadi sini kita tambahkan dengan 10 pangkat minus 6 atau 0,0000 sekian, sehingga hasilnya itu tidak mungkin 0. Ini adalah nilai tetanya. Kemudian kita menghitung nilai Q-nya. Kita lihat lagi apa rumusnya nilai Q-nya tadi. Tadi ternyata tidak terganti sin. Saya ulang lagi ya, saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah bagian penyebutnya ya. 0,5 yang tadi ya, 1/2 dikali R kurang B tambah R kurang B, penyebutnya itu ini R dari ini, kemudian kayak nilai tetanya kita masukkan ya. Nah, ini dia maksud saya tadi, ditambah dengan 10, ini artinya 10 pangkat minus 6 atau 0,000, itu untuk cegah terjadinya error saja. Kemudian kita di sini menghitung nilai H ya. H-nya ini dimana kalau B-nya lebih kecil sama dengan green, maka akan diambil nilai tetanya, digunakan nilai teta. Tapi kalau misalnya 2 dikali NPP dikurang teta, jika tidak ya, jika B nggak lebih kecil sama dengan green, maka inilah yang akan digunakan. Gitu. Kita lihat lagi coba ya, rumusnya tadi ini. Nah, ini ya. Jadi jika B-nya lebih kecil sama dengan green, maka akan digunakan nilai teta. Jadi jika B-nya lebih besar dari green atau tidak sama dengan B lebih dari green, maka akan digunakan ini. 360 dikurang teta. Nah, kemudian kita lanjut menghitung nilai saturasinya ya. Sama juga yang tadi, kita ikut sajarnya, kita ambil nilai minimum dari RGB-nya, kemudian kita hitung nilai intensity-nya, baru kita gabungkan setiap komponennya, yaitu H, S, dan I-nya. Nah, baru di sini kita tampilkan. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini sebenarnya adalah mata kita melihat. Tapi itulah